Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Rasa frustasi Elkan Bagot dilupakan STY dan ditempa cedera. Justin Hubner tegaskan Preman akan segera kembali. Update cedera Martin Paes jelang lawan Bahrain. Sentilan Coach Justin bungkam pengkritik timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rasa frustasi Elkan Bagot dilupakan STY dan ditempa cedera. Fans timnas Indonesia saat ini sedang bereuforia dengan materi pemain yang dibawa STY untuk menantang Bahrain dan juga Cina. Apalagi dalam list 27 nama tersebut ada wajah baru, di mana duet back pemain Serie A dan Eredivisie akan tersaji. Dari Serie A dia adalah JIZ, sementara dari Eredivisie ada nama Bis Hilgers. Diyakini duet back tengah Hilgers dan Izes pun bakal jadi pilihan utama pelatih Sintayong, yakni di jantung pertahanan timnas Indonesia. Bersamaan, kabar kurang menyenangkan pun juga harus diterima penggemar sepak bola Indonesia. Pasalnya, kondisi fisik bek jangkung Garuda Elkan Bagot saat ini diwartakan tengah mengalami kendala. Sejak akhir Agustus lalu, ia mengalami cedera kaki yang membuatnya absen dalam beberapa pertandingan bersama klubnya Blackpool FC. Cedera itu tentu saja sangat mengganggu perkembangan karirnya. Pelatih Blackpool FC Steve Bruce pun mengungkapkan bahwa Elkan Bagot merasa sangat frustasi dengan kondisi cederanya saat ini. Absennya dalam waktu yang cukup lama pun membuat posisinya di jantung pertahanan kian terancam. Dengan kondisi seperti ini, peluang Elkan Bagot untuk kembali memperkuat timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong pun juga nampaknya semakin kecil. Kecuali ia dapat memperbaiki hubungan dengan pelatih dan menunjukkan performa konsisten bersama dengan klubnya. Meski demikian, kita tentu tidak boleh melupakan kontribusi besar Elkan Bagot bagi sepak bola Indonesia, di mana ia telah menjadi salah satu pemain kunci dalam beberapa tahun terakhir dan berhasil membawa Garuda lolos ke beberapa turnamen penting. Update cedera Martin Paes jelang lawan Bahrain. Kabar buruk datang dari Amerika Serikat, di mana kiper timnas Indonesia Martin Paes dikonfirmasi mengalami cedera dan harus absen membela timnya FC Dallas. Martin Paes memang tak masuk skuad saat FC Dallas menghadapi San Jose Earthquakes dalam lanjutan Liga Amerika Serikat atau Major League Soccer atau MLS, yakni di Stadion Avaya pada Kamis pagi. Posisi Martin Paes di bawah Mister digantikan oleh kiper cadangan asal Amerika Serikat Jimmy Maurer. FC Dallas sendiri mengumumkan kabar cedera Martin Paes saat merilis daftar pemain starter saat melawan San Jose. Goalkeeper Martin Paes absen malam ini karena cedera pergelangan tangan ringan. Tulis FC Dallas. Kabar itu jelas membuat timnas Indonesia berdebar-debar. Pasalnya dalam kurun waktu sepekan ke depan, skuad Merah Putih akan bertandang ke markas Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fakta ini pun membawa salah seorang netizen melambungkan harapan untuk kehadiran Emil Audero Bulyadi. Dengan berat hati, saya katakan kita butuh Emil Audero. Secara kualitas, Emil lebih bagus dari Hernando, nggak bisa dipungkiri. Tulis akun Instagram dududududu6901. Karena memang di situasi saat ini, jika Martin Paes cedera, timnas Indonesia otomatis hanya bisa mengandalkan Hernando Ari dan juga Nadeo Argawinata. Atau memanggil satu kiper lain lagi di Liga 1 2024-2025 demi menggantikan posisi Martin Paes. Seperti yang sudah disinggung di atas, kondisi inilah yang membuat timnas Indonesia pada akhirnya membutuhkan kiper sekelas Martin Paes yang dapat ditemukan dalam diri Emil Audero Bulyadi.
Martin Paes sendiri sebenarnya dijadwalkan akan merapat bersama tim Merah Putih pada 7 Oktober. Karena Major League Soccer tetap jalan sampai periode akhir FIFA Matchday. Tentu menjadi harapan kita semua kondisi Martin Paes tidak terlalu mengkhawatirkan dan bisa bergabung dengan skuad Merah Putih. Justin Hubner tegaskan Preman akan segera kembali. Justin Hubner memberikan sebuah pesan untuk para penggemar usai tak masuk daftar 27 pemain timnas Indonesia. Hal ini dilatar belakangi karena pemain berusia 21 tahun ini ternyata tengah mengalami cedera. Menurut penuturan manajer timnas Indonesia Sumarji, sang pemain mengalami cedera saat Indonesia berhadapan dengan Australia bulan lalu. Oleh karena itulah Sintayong memilih mengistirahatkan anak asuhnya tersebut dan meminta fokus menjalani proses pemulihan. Tak lama berselang, setelah daftar pemain ini muncul, Hubner pun juga membeberkan kondisi terkininya. Ia juga memberikan pesan kepada para penggemarnya di tanah air melalui Instagram pribadinya. Pemain Wolves U21 itu pun mengaku bahwa dirinya memang tengah fokus memulihkan cedera yang dialami. Meski tak akan berseragam Merah Putih untuk sementara waktu, Hubner tetap berharap yang terbaik untuk skuad Merah Putih. Ia yakin Tom Haye dan kawan-kawan bisa meraih hasil baik pada 2 laga mendatang. Hubner pun berjanji dirinya akan kembali lagi dalam waktu dekat untuk membantu tim Merah Putih. Terima kasih semuanya atas dukungannya. Aura kartu kuning akan segera kembali ke lapangan. Preman. Tulis Justin Hubner. Sebagai informasi, Sintayong nantinya akan menemani anak asuhnya memainkan laga ketiga dan keempat grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana timnas Indonesia akan berhadapan dengan timnas Bahrain dan timnas Cina. Sentilan Coach Justin bungkam pengkritik timnas Indonesia. Setelah gelombang sukarela deklarasi buzzer STY, kini giliran pandit sekaligus pengamat sepak bola Indonesia Coach Justin yang pasang badan dan menjawab kritikan Rocky Gerung tentang pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia. Kita tahu bahwa Coach Justin merupakan sosok pandit yang dikenal vokal dalam memberikan analisa dan kritikannya ke timnas Indonesia Sintayong. Tak hanya terkait taktik, tapi juga perilaku para pemain tak luput dari kritikannya. Seperti saat menyemprot Sadil Ramdhani dan juga Marcelino Ferdinand. Meski begitu, sosok Coach Justin lah yang sangat mendukung agar kontrak Sintayong diperpanjang sebagai pelatih skuad Garuda. Pasalnya dia melihat progres nyata tim Garuda sejak ditangani oleh juru taktik asal Korea Selatan ini pada tahun 2019 hingga 2024. Menjadi makin menarik dan makin panas karena di dalam perjalanan Sintayong bersama timnas Indonesia, ada saja sejumlah pengkritik yang menyuarakan ketidaksukaannya kepada STY, seperti Bung Toel dan Anjas Asmara. Dan kini, sang filsuf sekaligus pengamat politik Rocky Gerung pun ikut mengkritik program naturalisasi timnas Indonesia. Menjawab segala hal itu, Coach Justin menceritakan satu fakta yang bisa membuat para pengkritik timnas Indonesia dan Sintayong seketika terdiam. Jadi ini orang memang hebat untuk menggunakan kata-kata memutarkan pisang yang bengkok bisa jadi lurus kalau dengerin Rocky Gerung. Karena ya dengan kata-kata, but that's okay. Inilah enaknya kita hidup di negara demokrasi. Orang kayak Rocky Gerung, Peter Gonta pun boleh ngomong apa aja. Namun kemudian ia menegaskan bahwa dirinya juga memiliki hak atas apa yang dia yakini. Mantan pelatih timnas futsal Indonesia ini pun kemudian menceritakan fakta tentang apa yang dilakukan Erick Thohir sebagai ketum PSSI. Di saat masyarakat membebankan hasil pada timnas Indonesia, disitulah PSSI bergerak. Karena memang saat kedatangan pelatih anyar asal Korea Selatan itu, Sintayong melihat materi pemain yang mungkin agak susah berkembang jika hanya dengan pemain Liga 1. Sementara hasil dari upgrade materi pemain timnas Indonesia pun akhirnya membawa ranking skuad Garuda meroket. Bahkan Justin menerangkan bahwa sampai Roberto Mancini, pelatih Arab Saudi pun mengaku bahwa timnas Indonesia tidak layak berada di rankingnya saat ini.